Al-Kalimah At-Tirhibiyah Ba'da, sambutan selanjutnya dari Bapak Duta Besar Republik Indonesia di Brunei Darussalam, Dr. Ahmad Ubaidillah MA. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati Bapak Wakil Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Brunei Darussalam, Bapak Irwan Iding, rekan-rekan home staff, pegawai setempat yang kami banggakan, Ketua Panitia Bapak Rohmadi Al-Mukarram, Ketua Tanfiziyah PCNU Dr. Andes Kiai Haji Ahmad Dhafir, Sahibul Fadilah Rais Syuriah Nahdlatul Ulama Dr. Andes Kiai Haji Afandi, Sahibul Fadilah Profesor Nabil Al-Munawar, para tokoh masyarakat. Di sini ada Datuk Sani dari Brunei Darussalam yang kami hormati, hadirin hadirat yang tanpa mengurangi, saya lupa ini, para pengurus dan anggota muslimat Fatayat yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadirin hadirat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya yang kami muliakan. Ada dua tugas saya pada malam hari ini yang didapuk oleh Kiai Ahmad Dhafir, sambutan sebagai lurah dan sebagai pengganti guru kita Al-Mukarram Profesor Abdurrahman Haki yang dalam keadaan sakit. Sebelum saya melanjutkan sambutan dan sedikit tausiah, karena tadi sudah disampaikan oleh Romo Kiai Haji Afandi, saya sedikit saja Kiai. Kita panjatkan doa khusus untuk kesembuhan guru kita yang sama-sama kita hormati, yaitu Kiai Profesor Abdurrahman Haki. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin salihah. Bismillahil Fatihah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya minta Al-Fatihah yang kedua kali untuk saudara-saudara kita yang tentu semua sudah tahu, saudara-saudara kita yang di Gaza, di Palestina, yang meregang nyawa karena penjajahan, agresi oleh Israel. Mari kita doakan mereka.
agar mereka menjadi syuhada-syuhada yang dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lahumul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau sambutan sebagai lurah, insya Allah saya sudah hafal Kiai. Yang berat itu kalau menggantikan posisi Kiai. Itu yang berat. Rasanya makom saya belum sampai makom beliau. Tapi karena saya ini santri, tidak ada kata mengelak, apalagi yang menyuruh adalah Kiai. Jadi saya bagi term ini, Pak Iding, pertama sambutan sebagai lurah, yang kedua nanti ya nggak perlu panjang-panjang, karena kalau kepanjangan bisa 14 semester, bisa 5 jam gak selesai. Sebagai lurah di sini, tentu saya merasa terhormat, berterima kasih sebesar-besarnya sudah memberkahi Kedutaan Besar Republik Indonesia dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih atas gagasan, atas kecintaan, atas segala pemikiran oleh saudara-saudara saya. Ya, saya ini juga masih pengurus PBNU sebenarnya Pak. Jadi keki ngomongnya ini. Saya masih pengurus jadi ngebantu Gus Yahya, Gus Ketum sebagai di staf Badan Hubungan Internasional. Jadi kalau tadi ada slide yang pertama itu ada Perhelatan Nahdlatul Ulama R20 di Bali itu, ya saya kebetulan menjadi sekretaris panitianya. Tadi Pak Dovir saya bilang yang lain aja lah Kiai Dovir. Saya nggak enak nasihatin para kiai, para tokoh masyarakat. Tapi ya insya Allah ngalap barokahnya para kiai, saya sedikit akan bersama-sama lah kira-kira memuliakan peringatan Maulid Rasul. Hadirin hadirat sekalian, terima kasih sekali lagi. Tentu ini adalah merupakan bagian daripada ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah. Kalau bicara Nahdlatul Ulama, antara ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah tidak pernah bisa dipisah-pisahkan. Dari sejak berdirinya Nahdlatul Ulama tidak pernah dipisahkan dengan kata satu tarikan nafas dengan Indonesia. Bagaimana tidak, dari berdirinya, dari sanad keilmuannya, yaitu tadi sekilas dari Syekhna Khalil Al-Bangkalani, kemudian ke muridnya Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Sebenarnya ada lagi, kalau saya tidak salah, keduanya ini adalah nyambung syaratnya dengan Syekhul Akbar, Syekh Nawawi Al-Bantani, seorang ulama besar abad 18 yang bermukim di Makkah Al-Mukarramah. Kemudian dilanjutkan Hadratus Syekh, tentu di situ ada muridnya Raden As'ad Syamsul Arifin kalau tidak salah. Kalau salah tolong dikoreksi. Karena saya bukan orang Jawa Timur, jadi kadang-kadang lupa ininya. Dan selanjutnya dan selanjutnya dan selanjutnya. Makanya betul kata Gus Ketum beberapa hari yang lalu, kebesaran Nahdlatul Ulama itu bukan kebesaran pengurusnya. Kebesaran Nahdlatul Ulama itu adalah karena kebesaran keikhlasan para ulama muassis dan murid-muridnya. Secara organisasi mungkin NU tidak ada, tetapi secara kultural NU selalu bersemayam di pesantren-pesantren, di masjid-masjid, di musola-musola. Itu sesungguhnya
yang dikelola, yang diayomi, dibimbing, ngerumati kalau bahasa Jawanya ya, Kiai Dofir, ngerumati ya. Itulah kiai-kiai yang ikhlas tanpa di-SK-kan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama, tanpa mengenal pensiun. Itu dari santri, selesai jadi santri, dawuh kiainya untuk mengajar, kemudian para kiai-kiai itu, kiai-kiai kita yang ikhlas-ikhlas itu, mereka membimbing, dan itulah lahirlah para santri-santri. Karenanya, kalaupun ada survei mengatakan bahwa 50% lebih masyarakat Indonesia yang 250 juta lebih itu mengaku sebagai NU, karena memang tradisi keagamaan Indonesia itu adalah tradisi ahli sunnah wal jamaah. Ya tentu karena masyarakatnya banyak, anggotanya banyak, yang terdaftar aja itu, yang terdaftar mungkin sekitar sekian, tetapi yang tidak terdaftar itu Masya Allah itu. Dan NU setiap event politik selalu menjadi gadis cantik yang direbutkan banyak pihak. Tapi saya tidak akan ngomongin itu. Saya tidak akan ngomongin itu. Sebagai lurah bahaya itu. Enggak bahaya tah. Ya bahaya. Saya bilang ke Kiai Afandi, NU itu ya kayak pesantren Pak, kayak pesantren Pak Iding. Pesantren itu haram menolak tamu. Ada 10 calon lurah, diterima 10-10-nya. Persoalan nyoblos itu terserah hati nurani masing-masing. Ini yang indahnya. NU ada di mana-mana, dan NU tentu perannya luar biasa. Karenanya tadi lagu Ya Lal Waton itu tidak lain adalah merupakan betapa NU dan keindonesiaan tidak bisa dipisah-pisahkan. Bagaimana tidak? Kan kata waton itu selain memang ada ininya hubbul waton minal iman, ditransformasikan oleh para kiai menjadi kecintaan kepada negara tercinta. Di situ semangat nasionalismenya. Ada kata-kata inhadu ahlal waton. Bangkitlah ahli sebuah komunitas atau sebuah negara. Itu menunjukkan bahwa antara ke-NU-an, keislaman, dan keindonesiaan adalah dua hal yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Bubar NU, bubar Indonesia. Karenanya warga NU bagi NKRI di hadapan wadah RU itu bukan main-main itu. Bahkan lebih dari itu Kiai. Saya suka bercanda kalau kawan-kawan. NKRI harga mati. Buat Ubaidillah NKRI tidak berharga sama sekali. Saking luar biasanya. Tidak berharga itu bisa dua pengertian. Tidak ada harganya, tapi juga di atas daripada materi-materi ataupun dikuantifisir. Saking sulitnya mengkuantifisir sebuah ini, sama seperti karya seni lah. Saking berharganya NKRI itu. Inilah hebatnya. Jadi kalau tadi saya hanya mengulas sejarah sedikit saja. Kalau di Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. NKRI ini disemai dengan jiwa-jiwa patriotisme yang tidak lain adalah itu disemai oleh para ulama. Sejarah
Hari Santri. Nah, ini barulah hari santrinya. Sejarah Hari Santri tentu tidak lepas daripada perjalanan Nahdlatul Ulama itu sendiri. 17 Agustus 1945, kemudian 1 tahun 17 September. Sebulan kemudian Hadratus Syekh memberikan fatwa jihad. Kemudian pada tanggal 22 Oktober, Agustus, September, Oktober dibubuhkan tanda tangannya di kantor PBNU di Surabaya itu. Disitulah sebagai hari bersejarah dan ditetapkan kemudian sebagai Hari Santri. Semua peringatan-peringatan ini tidak lepas daripada perjalanan Indonesia itu sendiri. Karenanya berbicara Nahdlatul Ulama tidak bisa lepas daripada sejarah Republik yang luar biasa kita banggakan ini. Bapak Ibu sekalian, NU juga sangat fleksibel. Nah, ini sederhana saja. Kalau dulu zaman santri kan lagunya Hubbul Waton Iyalal Waton. Coba yang terakhir Muslimat tadi. Bahasa apa itu? Si merekete bahasa Latin itu. Saya tanya ke istri saya, itu bahasa apa ya? Yang ngerti hanya fatayat dan muslimat saja. Tapi poin saya adalah betapa NU itu sangat fleksibel. Sebentar lagi nanti ada Yalal Watan versi Cina, Kiai. Sangat fleksibel. Memang NU itu tidak terlalu berdiskusi, terlalu panjang dialognya tentang masalah simbol. Terlatar tetapi substansinya. Karena apa? NU selalu mempunyai roh yang tidak pernah habis-habisnya, yaitu al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Mengalir saja seperti air. NU tidak pernah mempersoalkan dengan tradisi, sepanjang tradisi itu tidak bertentangan dengan kitabullah dan tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan harus diakui bahwa Nahdlatul Ulama merupakan the largest Muslim organization. NU merupakan organisasi terbesar di dunia, mungkin di akhirat. Karena apa? Di Timur Tengah tidak ada. Di Eropa tidak ada. Bisa dibayangkan kalau negara Indonesia itu, ini bukan Indonesia Pak, itu, karena kita hidup di Brunei kan, bisa dibayangkan kalau negara sebesar itu tidak ada ormas Islam seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, kolab negara itu Pak. Apalagi dalam situasi seperti sekarang ini, terjadi goncangan sosial, social disruption, di mana generasi muda bisa tidak nyambung dengan generasi yang di atasnya. Karena apa? Masa saya paling menikmati masa Orde Baru. Alhamdulillah menikmati masa digital. Tapi anak-anak kita tidak mengenal masa yang lalu itu. Mereka hanya mengenal dengan media sosial, mengenal hanya internet, mengenal hanya HP. Saya membayangkan kalau Indonesia ini tidak ada madrasah, tidak ada santri, bubar rasanya. Karena apa? Karena transformasi nilai-nilai kebaikan itu, keindonesiaan, keislaman itu ditransformasikan lewat pendidikan Islam, madrasah. Kalaupun di sekolah umum banyak guru-gurunya lulusan madrasah. Di pesantren sudah karuan.
Saya sengaja pakai gesper ini Bu Endang, karena kiai saya mengajarkan, kamu harus pakai sarung, bergesper, tunjukkan bahwa santri itu modern. Saya nggak pernah bergesper dengan kiai, cuma malam ini saya rasanya kembali jadi santri. Dan santri itu sebagaimana diprediksi oleh santri juga, oleh cendekiawan Muslim Nurholis Majid, nanti pada abad 21 santri itu akan menjadi manusia paling canggih di dunia. Waktu di pesantren gak mimpi jadi dubes Kiai Dhofir, boro-boro gak mimpi jadi dubes itu. Hanya belajar, menghafal mahfudot, menghafal imriti, menghafal alfiyah. Enggak tahu itu apa itu diplomasi segala macam itu. Saya tahu diplomasi budaya ya dari Bu Endang di sini. Tetapi santri itu adalah sebagaimana ajaran kiai saya, cepat berakselerasi dengan pengetahuan dan pengalaman-pengalaman yang baru. Dan ini sesungguhnya sesuai dengan pendidikan abad modern, bagaimana generasi itu bisa berkolaborasi dengan orang lain. Itu dibutuhkan. Bagaimana dalam pendidikan itu anak kita adalah bisa living together, bisa hidup dengan orang lain. Kalau sudah bicara begini berarti bicara tentang toleransi, bicara tentang moderasi. Dan Indonesia, dengan bangga saya katakan di kemarin di tanggal 7 November di hadapan para duta besar, saya saling mengatakan Indonesia is the home or the abode of Islamic moderation. Indonesia adalah rumah daripada moderasi beragama, religious moderation. Dan saya juga menulis dalam media Indonesia, sudah saatnya para diplomat Indonesia dimanapun harus bangga menunjukkan pada dunia bahwa kita adalah bangsa majemuk, di mana Islam ditakdirkan sebagai agama terbesar, agama mayoritas, harus lantang ke dunia bahwa Indonesia adalah tempatnya kehidupan yang harmoni. Tentu ini tidak lepas daripada ideologi bangsa, ideologi Pancasila yang sama-sama kita hormati dan kita pegang sampai hari ini. Banyak bangsa lain gagal untuk menjadi bangsa. Karena apa? Hubungan antara Islam dan nasionalismenya gagal. Saya tidak bosan-bosan. Kurang seberapa Timur Tengah itu? Semua agama lahir di sana. Nabi-nabi lahir di sana. Kurang seberapa? Kitab-kitab suci lahir di sana, turun di sana. Sebagian besar ya nabinya Yahudi, turun Nabi Musa. Kurang seberapa? Bahasanya bahasa Arab. Yang berperang itu ya bahasanya Arab. Kurang seberapa? Tapi betapa mahalnya satu kalimat ukhuwah atau persatuan. Di Indonesia alhamdulillah hubungan antara Islam dan nasionalisme satu tarikan nafas. Di situ Islam, di situ adalah Indonesia. Kelihatannya mudah. Hubbul waton minal iman, simple, tapi itu perjuangannya perlu bacaan yang luar biasa, perlu istiadat yang luar biasa, dan itu tidak lepas daripada para
ulama-ulama kita yang lalu, muassis Nahdlatul Ulama diantaranya, bahwa Indonesia yang maslahat untuk banyak orang tidak dijadikan sebagai negara agama, tetapi negara yang berdasarkan Pancasila, di mana semua agama bisa berkembang secara wajar. Coba bayangkan, di mana Libya sekarang? Di mana Syria sekarang? Di mana Irak sekarang? Dalam sejarah tidak bisa lepas daripada kebesaran negara-negara, salah satu Irak. Di mana sekarang? Kalau Palestina memang petanya sudah nggak ada, gitu, sudah dihilangkan. Di mana sekarang? Kurang apa? Terakhir khilafah Utsmaniyah. Kurang apa? Ternyata bahasa Arab tidak bisa menyatukan saudara-saudara kita yang hidup di Timur Tengah. Di Indonesia, bahasa Melayu, bahasa Indonesia bisa menyatukan, dan perkembangan bahasa Indonesia tidak bisa lepas dari perkembangan sejarah Islam di Nusantara juga. Buktinya, 5 sila Pancasila itu banyak bahasa yang berasal daripada bahasa Islam, bahasa politik Islam, permusyawaratan, perwakilan, keadilan sosial, itu kata-kata yang bersumber daripada bahasa Al-Quran, yaitu bahasa Arab. Karenanya tidak lain, tidak bukan, saat ini kita adalah bersyukur diberi negeri yang luar biasa, besar, sangat besar. Kemajemukan, perbedaan bukan menjadi persoalan, tapi ini adalah merupakan tantangan kita untuk menjalin ukhuwah watoniyah. Karenanya orang Indonesia senyum-senyum saja. Karena apa? Perbedaan bukan halangan. Kita tetap bersama-sama. Perbedaan dalam agama, keyakinan, perbedaan antara suku, perbedaan bahasa. Ada berapa ribu itu bahasa daerah. Konfliknya memang gampang. Tidak usah dipisahkan oleh lautan. Tidak usah dipisahkan oleh sungai. Dipisahkan oleh gang saja bisa tawuran. Lihat saja itu di Matraman itu, di Jakarta Timur itu. Di Jakarta, betapa rentannya. Saya membayangkan kalau Indonesia itu tidak ada Pancasila, kalau Indonesia itu tidak ada Nahdlatul Ulama, tidak ada santri, selesai sudah. Dan itu sudah diprediksi. Ketika 98 Pak Harto jatuh, para ahli-ahli di Amerika mengatakan selesai Indonesia setelah Pak Harto jatuh. Ahli politik mengatakan, salah satunya adalah guru saya, Bill Liddell, mengatakan nggak yakin dia. Ternyata reformasi kita, peralihan dari Orde Baru ke era reformasi, ternyata Indonesia bukan titik mati, justru semakin baik. Di negara-negara lain, Mesir salah satunya, ketika terjadi demokratisasi, yang terjadi adalah puluhan jiwa, ratusan jiwa melayang. Di kita, alhamdulillah, sekarang reformasi sudah 20 tahun lebih. Kita alhamdulillah, beda pilihan biasa, beda parpol biasa. Karena kita sudah biasa dengan beda pendapatan. Kita biasa-biasa saja. Satu rumah, mantunya partai anu. Mantu yang satunya partai anu.
besannya partai yang lain. Ketika ketemu santai-santai saja. Betul-betul dinikmati. Karena apa? Bagi bangsa Indonesia, persatuan adalah harga mati. Makanya kalau sekarang pemilu sebagai media integrasi bangsa, tepat itu. Orang luar bingung, biasanya kalau pemilu di negara majemuk, biasanya Kiai Dhofir, kalau nggak berdarah-darah, biasanya ya macam-macam. Bisa perang saudara. Indonesia tidak. Dan ini membuat kita confident ke negara-negara lain. Indonesia memang distinct. Indonesia memang beda. Kenapa distinct? Karena di situ ada ormas Islam, ormas agama, agama yang lain tentunya ada juga. Karena apa? Karena itu dalam konteks Islam kembali kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kalau tadi Qori mengatakan membacakan surah tadi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Aku utus engkau Muhammad. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Untukmu sekalian. Terjemahan bebas saja ya. Kalau terjemahan nahwu saya khawatir saya salah malah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ada pada diri Rasulullah itu adalah uswatun hasanah. Uswah hasanah, suri tauladan. Berbicara suri tauladan, tidak ada lain adalah apa yang dicontohkan para sahabat, para tabi'in, para ulama, sampai ke Nusantara, disitulah ada ulama. Salah satunya adalah muassis Nahdlatul Ulama, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Beliau hafal ribuan hadis. Makanya Kiai Dhofir saya kadang suka tersinggung kalau ada orang meragukan keindonesiaan Nahdlatul Ulama. Karena apa? Beliau tentu bukan hanya alim luar biasa, riyadohnya luar biasa. Tirakat kalau bahasa Jawanya Bu Endang. Bagaimana merumuskan masa depan Indonesia ini? Bagaimana menjadikan Indonesia ini bisa jadi maslahat. Dan disitulah tentu apa yang beliau dan para muridnya, kayak Wahab Hasbullah dan yang lain-lain, tentu tidak lepas daripada uswatun hasanah, suri tauladan daripada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, tentu berbicara Rasulullah tidak akan selesai. Maulid Nabi ini tentu banyak cara dilakukan. Ada yang model NU seperti ini, baca sholawat. Ada juga yang tidak seperti ini. Kalau mahasiswa saya, Pak boleh nggak melakukan Maulid Nabi itu dengan membangun rumah sakit, memberi fakir miskin? Boleh, boleh saja. Pasti yang dilakukan Anda dan kawan-kawan yang tidak seperti ini adalah tidak lain karena cinta kepada Rasulullah SAW. Ada juga yang model NU seperti ini. Ada makan-makannya, ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Baca sholawatan, apa salahnya dengan sholawat? Wong kita juga mau cetung saja di luar biasa, dielukannya di Cina. Karmak dielulukan di Rusia. Apalagi Rasulullah yang diakui akhlaknya oleh semua lapisan kalangan, baik musuh ataupun kawan, mengakui akhlak
yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak? Orang tua kita saja diberi haul, diingat, guru kita juga diingat, apalagi maha guru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ajarannya sampai hari ini menjadi pedoman tidak hanya untuk pengikutnya, bahkan sudah lintas kemanusiaan, lintas budaya. Karena apa? Bicara keadilan, semua agama bicara keadilan. Bicara kemanusiaan, semua agama dan ideologi berbicara keadilan, bicara kemanusiaan. Karena Rasulullah adalah bukan hanya milik umat Islam sesungguhnya, tetapi milik kemanusiaan secara keseluruhan. Bagaimana santunnya beliau kepada tetangga, bagaimana santunnya beliau kepada tetangga walaupun berbeda keyakinan. Sudah banyak cerita di pesantren itu, bagaimana Rasulullah memberi mengunyah makanan kepada seorang kakek Yahudi hampir tiap pagi. Kemudian ketika Rasulullah meninggal dan beliau tidak memberikan makanan dari unyahan mulut beliau, digantikan oleh, saya lupa Abu Bakar atau Umar tuh Kiai, Abu Bakar kalau tidak salah. Kemudian Abu Bakar ingin meniru apa yang dilakukan oleh Rasulullah, ditiru. Ya kalau santri ikutin Kiai wajar. Abu Bakar pengen niru Kangjeng Nabi. Abu Bakar berusaha mengunyah, menyuapi kakek ini. Si kakek bilang, ini bukan suapan seperti orang yang beberapa hari yang lalu yang biasa nyuapin saya. Dengan berurai air mata Abu Bakar mengatakan, wahai kakek, orang yang senantiasa selalu memberikan makanan yang dikunyah dari mulutnya itu telah tiada. Dia sudah mendahului kita beberapa hari yang lalu. Si kakek itu menangis, terseduh-seduh, karena dia merasakan Rasulullah Muhammad bin Abdillah tidak bisa digantikan oleh siapapun dalam masalah akhlak dan kemanusiaan. Begitu pula dengan keluarga Rasulullah, menantunya Sayyidina Ali yang juga itu adalah masih keluarganya, dengan juga anak putrinya Fatimah dan Ali tidak pernah di rumahnya ada potongan roti, selalu dihabiskan untuk tetangganya, orang yang membutuhkannya. Luar biasa keagungan akhlak Rasulullah ini. Rasulullah kalau memberi tidak pernah selalu mengajarkan, tidak pernah siapa itu agamanya. Lapar, kasih. Makanya Rasulullah selalu mengajarkan, kalau engkau bikin opor ayam, perbanyak itunya airnya. Zaman dulu nggak ada opor ayam, Pak, opor onta mungkin. Itu menunjukkan bahwa umat Islam itu, ajaran Islam itu selalu menjadi rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi lingkungannya. Era sekarang, era tentang lingkungan. Maka umat Islam pesan moralnya di hari santri ini, santri kalau dulu mempertahankan negeri dengan bambu runcing, sekarang adalah mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia ini dari pikiran gerakan-gerakan yang merongrong integrasi bangsa, persatuan dan kesatuan bangsa. Pada saat yang sama, tantangan generasi muda, karena temanya adalah Hari Santri, Hari Pahlawan. Tantangan sekarang adalah bagaimana bangsa Indonesia, bagaimana generasi milenial ini, generasi santri ini bisa menguasai teknologi. Ini tentu Sumpah Pemuda menjadi semangat bagi bangsa Indonesia. Karena pemuda adalah merupakan syubbanul yaum rijalul ghad,
Hari ini pemuda, besok rijalul ghad menjadi pemimpin masa depan. Saya nggak mau ngomong banyak pemuda Pak, sensitif pada hari-hari seperti ini. Tetapi saya ingin sebuah, waktu saya di pesantren di Imriti itu, saya ulangi karena banyak yang WA saya, Kiai Dhofir, diulangi lagi Pak Duta katanya, waktu sambutan di Hari Pemuda yang diundang oleh PPI Brunei Darussalam. Sebuah bait yang selalu saya ingat. Kenapa? Biar saya selalu muda, walaupun tidak muda lagi, tapi belum tua Pak. Itu pengarang Imriti itu, yang diplesetkan oleh santri jam menjadi Umar Yoto Pak. Al-Imriti itu. Ada sebuah bait yang saya suka dan selalu menjadi penyemangat mahasiswa saya. Idzil fata hasba' tiqadihi rufi. Wa kullu man lam ya'taqid lan yantafi. Idzil fata hasba' tiqadihi rufi. Pemuda itu tergantung dari keyakinannya. Idzil fata hasba' tiqadihi. Pemuda itu tergantung dari keyakinannya. Rufi, dia akan menjadi moncer bahasa sekarangnya. Artinya apa? Pemuda itu harus punya keyakinan. Pemuda itu harus punya komitmen. Karena tanpa keyakinan, maka dia tidak akan ada eksistensinya. Ini penting. Banyak generasi kita tidak punya keyakinan. Banyak generasi milenial tidak tahu sejarahnya. Generasi yang tidak punya keyakinan, mereka adalah generasi yang tidak tahu sejarah bangsanya. Untuk menjadi pemuda yang penuh keyakinan, dia harus tahu sejarahnya. Bagaimana perjuangan bangsanya. Karenanya kita tidak boleh melupakan pahlawan kita. Kalau Bung Karno bilang, jangan lupakan sejarah, jas merah. Jangan lupakan sejarah, jasa para pahlawan. Karena dalam diri pahlawan itu ada nilai-nilai yang luar biasa. Kemarin Hari Pahlawan ada salah satunya yaitu yang mengatakan kalau bangsa lain bisa, maka tidak ada alasan bangsa Indonesia juga bisa. Ini membangun keyakinan. Idzil fata hasba' tiqadihi rufi. Pemuda itu ada kalau punya keyakinan. Wa kullu man lam ya'taqid lan yantafi. Manusia siapa saja, wa kullu man lam ya'taqid, yang tidak punya keyakinan, yang tidak punya cita-cita, yang tidak punya mimpi, lan yantafi, tidak akan bermanfaat. Ini pentingnya dalam pendidikan kita agar membangun mimpi-mimpi indah, mimpi-mimpi masa depan lebih baik kepada generasi kita. Dan Rasulullah adalah figur yang tidak pernah berputus asa. Wala tai'asu mir ruhillah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah lah adalah figur yang paripurna, dicontohkan oleh para ulama, dibaitkan dalam kitab Imriti itu bahwa pemuda Imriti itu kitab ini Bu, ini harus saya jelaskan ke Bu Endang, karena beliau walaupun bukan santri pasti pengen tahu. Itu kitab tentang grammar bahasa Arab Bu. Dulu saya ngajar itu Bu, sekarang sudah lupa. Saya sudah lupa, tapi yang penting-penting masih ingat. Dan itu sangat mempengaruhi semangat kita bahwa pemuda harus punya keyakinan. Kalau masa muda enggak punya keyakinan, insya Allah ketika Anda jadi kakek-kakek, Anda pun akan hilang keyakinan. Karena keyakinan itu harus dibangun sejak masa kecil. Tahu bangsanya, kecintaan bangsanya, cinta pada bangsanya.
bangga dengan bangsanya, itu salah satu metodologi memupuk keyakinan. Karena bahaya bagi pemuda kalau tidak punya keyakinan. Banyak lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu saya tidak akan berbicara panjang lebar. Ini sudah larut malam ini, udah jam 11. Saya sudah menyalahi komitmen Kiai Afandi tadi. Para usah dowo, jangan panjang-panjang. Padahal catatannya banyak Kiai. Nanti sajalah kalau ada kesempatan kita akan ini kembali. Ala kulli hal, lagi-lagi saya terima kasih dan mudah-mudahan ini sebagai wadah untuk menjalin silaturahmi, memupuk kecintaan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Karena figur ini adalah figur luar biasa. Saya ulangi lagi, figur luar biasa. Bagaimana tidak? Figur yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi pendahulunya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan malaikatnya selalu memberi salam. Kita mau maulid saja berat sekali. Allah dan Rasulnya selalu memberi salam. Karenanya sholawat ini punya nilai yang luar biasa. Mau ada mertua, mau ada calon pacar, biar ketahuan, boleh baca sholawat. Kata Kiai Dovir, kalau ngelawan jin jangan pakai ayat kursi Pak, karena jinnya juga pinter, lebih hebat kursinya. Apalagi menjelang pemilu begini, jangan main kursi jadi mahal. Tapi mainkan sholawat. Insya Allah semua makhluk Allah di dunia ini, baik jin, bahkan iblis pun insya Allah segan ketika kita menyebut Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya sholawat ini dengan riak pun, pengen dipuji pimpinan pun boleh. Mau sir atau zahiron boleh. Mau teriak-teriak boleh, dilakukan boleh. Karena apa? Allah pun dan malaikatnya yusholluna 'alan nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ketika kita bersolawat, kita bersama Allah dan malaikatnya memberikan salam kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipertemukan nanti di yaumil akhir, mendapat syafaatnya, dan kita termasuk dari umat Islam yang insya Allah diridai Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu muwafiqun ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Duta. Bapak, kami mohon Bapak untuk stay di tempat sekejap Bapak. Karena pada malam hari ini kita punya satu acara yang spesial juga Pak Duta. Kita akan mengadakan launching kartu tanda anggota PCINU Brunei Darussalam. Untuk itu kami mohon berkenan kepada para pengurus inti PCINU Brunei Darussalam untuk maju ke atas pentas agar kita dapat meresmikan KTA kita. Kami mohon Bapak Duta bersedia untuk meresmikan kartu tanda anggota PCINU Brunei Darussalam. Ketua Tanfisia, Ketua Rois Surya kami persilahkan. Bapak Iding kami persilahkan untuk mendampingi. Kepada Ketua Panitia pada malam hari ini, Bapak Rohmadi, untuk maju ke atas pentas. Kami mohon Bapak
Duta dapat menyerahkan replika kartu tanda anggota PCI NU Brunei Darussalam kepada Bapak Rohmadi. Kartu replikanya mohon disiapkan. Diserahkan kepada Bapak Duta. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka dengan ini resmilah PCI NU mempunyai kartu tanda anggota yang diserahkan secara simbolik oleh Bapak Duta Besar Republik Indonesia Dr. Ahmad Ubaidillah MA. Peradaban Islam di bawah kekuasaan Turki Utsmani. Silakan fotonya. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya, kami juga ingin menyerahkan cenderahati kepada Bapak Duta Besar Republik Indonesia. Untuk itu, kami mohon kepada Mutasyar PCI NU Brunei Darussalam, Bapak Profesor Dr. Haji M. Nabil Al-Munawar, untuk menyerahkan cenderahati kepada Bapak Duta, didampingi pada Ketua Tanfisiyah dan juga Ketua Rois Am PCI NU. Mohon agak ke tengah sedikit, Pak. Kepada juru gambar, silakan diabadikan. Terima kasih Bapak. Selanjutnya kami juga akan menyerahkan cenderahati kepada Ketua Tanfisiyah. Untuk itu kami mohon kepada Mutasyar PCI NU Dr. Andres Haji Ismaya Soekardi untuk menyerahkan plakat, dan juga kami undang Bapak Mukhyiddin Umar ST, Presiden Permai sekaligus Mutasyar PCI NU untuk menyerahkan cenderahati kepada Ketua Tanfisiyah PCI NU. Kami persilahkan. Pak Ismaya, silakan menyerahkan. Baik. Sudah? Selanjutnya, kami juga ingin menyampaikan plakat dan juga cenderahati kepada Rois Suriah kita, Ustadz Afandi. Untuk itu kami mohon kesediaannya Bapak DCM kita, Bapak Dr. Andes Irwan Iding, untuk menyerahkan plakat dan juga cenderahati kepada Rois Suriah PCI NU.
Selanjutnya kami mohon kepada Datuk Suni untuk menyerahkan cenderahati kepada Rois Surya PCI NU Brunei Darussalam. Kami persilakan Datuk. Ini sebagai pengetahuan ini adalah tahun terakhir pengabdian Ketua Tanfisiyah dan juga Rois Surya kita. Dan selanjutnya akan ada generasi baru yang akan menggantikan Ketua Tanfisiyah dan juga Ketua Rois Surya kita. Kedua ketua kita ini memulai pengabdiannya dari 2015 hingga 2023 dan insya Allah akan diteruskan estafetnya ke generasi selanjutnya. Kita akan berfoto bersama semuanya. Kami mohon sekali lagi kepada Bapak Profesor Nabil untuk berfoto bersama. Mohon maaf, Prof. Nabil. Bapak Singgih diminta oleh Ketua Tanfisiyah kita Pak untuk maju ke depan. Ibu Endang. Ibu Endang, mari. Bapak Duta mohon maaf, Bapak mungkin bisa di tengah, di antara Dato Suni, ya. Rois Surya kita bisa digeser, ya, ya. Mohon maaf Bapak. Kami juga mohon kepada Bapak Yadi untuk maju ke atas pentas. Ini adalah mohon maaf, selanjutnya kami juga menjemput Ibu Duta Besar kita untuk mendampingi Bapak berfoto bersama. Ya. Baik, terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Kita mau Kami mohon kepada Bapak Duta Besar dan juga Ibu untuk kembali ke tempat. Terima kasih banyak Ibu Endang, Bapak DCM, Bapak Irwan Iding. Terima kasih banyak. Baik, dengan berakhirnya acara peresmian IKTA kita, maka kita sampai kepada akhir acara kita pada malam hari ini. Tapi sebelum kita mengakhiri acara kita, ada baiknya kita juga menyampaikan kembali doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Wawan. Ustadz Wawan Setiawan Mahmud Al-Syarif. Pada Ustadz Wawan kami mohon untuk membacakan doa penutup. Setelah itu nanti kita akan bergambar bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa la atubu ilaih. Ila hadratir habibina wa nabiyina syafi'ina qurratuyina baharus syafa'ah
Sayyidina Mahbub Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa alibatihi wa ila hadrati jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wajtanibina jamil malaikatil muqarrabin khususan Sultanu Aliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa ila awliya ila ta'ala azza at-tis'ah fil jawil madura wa ila jami'i muassis Nahdlatul Ulama min awaliz zaman ila zamanil an khususan ila hadrati Syekhana Muhammad Hashim Asy'ari rahimahullah wa ila jami'i ulama ba'dah wa ila jami'i semua para pahlawan NKRI dan semua santri-santri yang sudah mendahului kita semua wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat khusus ila walidina wa walidikum wa nas'alullaha ta'ala azza wa jalla fi hadhihi al-lailah mim ridha'ih wa barakah di hadzal majlis bisyirril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidina al-awwalin wal akhirin wa radhiyallahu tabaraka an kulli subhan rasul ajma'in hamdan hamidin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yakafi mazidah ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah wa ya Habiballah. Ishfa' lana ayyuhan nabi rahmatullah wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. La ilaha illa antal azimul halim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Na'udzu bikalimatillahi tammati kulliha min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samiul alim. Bismillahi walhamdulillah Muhammadur Rasulullah la quwwata illa billah. Bismillah alhamdulillah wa amrina wa alatina wa ala kulli muslimin ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa ummahatina wa masaihina jama'asatitina wa ahwarina wa ahwatina wa li jami'i semua pahlawan NKRI dan para santri yang sudah mendahului kita semua. Ghafarallahu lahum dhunubahum wa nawwir qabrahum wa asiban dakhalahum wa yu'li darajatahum wa tabi'i bainana wa bainahum bil khairat rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil mihan wal ihan wal ahwal wal baliyat wa tusallimuna biha min jamil fitani wal asqam wal afat wal ahad wa tutahhiruna biha min jamil uyub was sayiat wa taghfiru lana biha jami'a dhunub wa nahbi 'anna jamil khati'at wa taqdirana jami'an madlubuhum minal hajat wa tarfa'una biha takala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khirati fil hayati wa ba'dal mamat wa sallim barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi wa man shalla alaihi adada ma fi ilmika salatan daimatan bidawamil mulki. Allahumma ja'alna min ahli sa'adah ya Allah. Allahumma ja'al biladina Indonesia baldatan thayyibah baldatan thayyibah baldatan thayyibah amanah ma'murah li syairi masyariqih wa taqabbal salamah wal adalah was salahah wal barakah bainal anam war raha wan nasr li syairi biladil muslimin. Allahumma jammilna bisihah ya Allah was salamah wa hakna bit taqwa istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah fil hal wal ma'al innaka mujibud da'awat. Allahumma inna nas'aluka salamah fi dinina ya Allah. Allahumma salamah fi dinina
Allah jalla fi ilmina wa barakah fi rizqina wa tangqabna qatil maut wa rahmatin dal maut wa nakuman wa najabna nar wa la fa'idul hisab rabbana ighfir lana warhamna wa liwalidina warhamhum kama rabbana saghira Allahumma htib lana bi khatmil qatimah wa bi khatimah amin ya rabbal alamin Allahumma barik lana wa barik li hadzal majlis peringatan Maulidur Rasul hari pahlawan Raja Santri fi hadhihi lailah Allahumma tawil umrana wa nawwir qulubana wa sahih hasadana wa sin a'malana wa sabbit imanana wa wasi' arzaqana wa ilal khari qaribna wa ani syarri ba'idna wa qdi hawaijna fid din wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minna minkum ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kita sudah sampai di sisi akhir acara ini. Saya sebagai MC dan Kak Melita mau pamit undur diri kalau tidak menggunakan salah, minta dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sesi bergambar bersama panitia dan juga para Bapak Ibu hadirin sekalian.